Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, hari ini kita akan mempelajari tentang materi meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sahabat muslim, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, amin amin ya robbal alamin. Semoga doa tersebut membawa kita untuk mempelajari materi ini secara kafah dan kita bisa mendapatkan kemanfaatan ilmunya. Amin. Ya, bagaimana sahabat muslim? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kita belajar optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siap ya? Yuk, kita mulai. Let's go. Sahabat muslim, kenapa sih kita harus memiliki sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal? Kenapa? Ayo. Nih, di sini kita punya jawaban, yaitu karena sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal perlu ditanamkan dalam diri kita agar kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Semangat yang luar biasa, tidak pernah lesu, selalu percaya diri, selalu percaya akan kekuasaan Allah, dan selalu menyerahkan segala hasil usaha itu kepada Allah. Sahabat muslim mungkin bertanya-tanya ya, kok di sini ada pelajaran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan optimis? Nah, di sini saya punya dua anak, yang satu gembira, satunya kok murung. Nih, di sini nih ada Ridho, yang di sini gembira banget ya, gembira. Di sini karena Ridho itu yakin bahwa dia akan mendapatkan nilai yang terbaik ketika akan melaksanakan ujian sekolah. Sedangkan Rehan ini merasa dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus karena dia menyadari kemampuannya dan dia merasa bahwa belajarnya sangatlah kurang. Sahabat muslim, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kedua anak ini, yang satu gembira, satu murung? Apa ya alasannya? Coba deh kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Apa ya alasannya? Nah, ini sahabat muslim, kalian bisa melihat di sini. Ini ada konsep and definition, atau bisa diartikan pengertian dari optimis. Nih, optimis merupakan sikap positif dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap optimis yang dapat memicu semangat. Kemudian, katakan tidak pada pesimis karena akan menimbulkan keterpurukan. Sudah paham kan? Kenapa tadi kok Rehan murung sedangkan Ridho semangat, dia sangat gembira. Apa? Karena nih di sini nih, Ridho itu selalu memiliki sikap yang positif dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.
dia selalu percaya diri, ya kan? Sehingga semangatnya itu terpicu, sehingga dia yakin akan mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian, kenapa Rehan kok murung? Itu disebabkan karena Rehan pesimis. Sehingga terpuruk, dia tidak yakin bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu. Bagaimana sahabat muslim? Sampai di sini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Atau kalian bingung? Kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, silakan tulis di kolom komentar ya. Sahabat muslim, pasti kalian bingung kan? Bagaimana ya caranya kita agar optimis? Saya selama ini sudah optimis apa belum ya? Kan gitu. Selama ini pasti bertanya-tanya seperti itu. Tenang, sahabat muslim, di sini ada yang namanya ciri-ciri optimis. Apa saja sih ciri-cirinya? 1. Memiliki harapan yang baik. Seseorang yang optimis pasti harapannya baik. Contoh, ketika kalian mau ulangan harian, itu aja. Atau kalian ingin melakukan hobi kalian, tapi kalian itu tidak yakin. Itu tidak boleh. Kalian harus memiliki harapan yang baik. Kalian harus percaya bahwa kalian itu bisa. Kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik, bisa mengerjakan, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ciri yang kedua itu mensyukuri hasil, selalu mensyukuri hasil. Apapun hasilnya akan selalu disyukuri selama itu adalah usahanya sendiri. Dan tak lupa melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi kekurangan diri sendiri. Jadi ketika tidak berhasil, apa ya kekurangan saya? Apa ya, kan tadi saya sudah mengerjakan maksimal, kok ternyata hasilnya belum maksimal. Selalu seperti itu, selalu mengevaluasi diri sendiri. Selanjutnya, nih yang ketiga, melihat segala sesuatu adalah kesempatan. Jadi, seseorang yang optimis itu tidak akan pernah menyia-nyiakan suatu kesempatan. Contoh, kalian ditunjuk untuk mengikuti perlombaan dai kecil, contohnya. Nah, di situ kalian harus mau. Nah, harus mau dan yakin bahwa kalian itu pasti bisa. Begitu ya, sahabat muslim. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, sahabat muslim, kita masuk ke dalam materi ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Apa pentingnya ikhtiar? Jangan khawatir, sahabat muslim dapat mempelajarinya melalui materi ini. Ikhtiar adalah bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, harapan, atau keinginan. Dengan artian, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus berusaha untuk meraihnya dan kemudian diikuti dengan doa. Seperti ungkapan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Oke, baik. Sahabat muslim pasti bertanya-tanya, apa sih ikhtiar itu yang sebenarnya? Kenapa kita harus ikhtiar? Apa pentingnya ikhtiar? Begitu bukan? Yuk simak lagi slide selanjutnya. Nih, kenapa kita harus ikhtiar? Karena usaha yang kita lakukan merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh semua manusia, terutama umat muslim. Karena
Orang yang memiliki keinginan, jika dia tidak berusaha, maka tidak akan berhasil. Kita harus berusaha, namun usaha tersebut harus disertai dengan doa. Tanpa doa, usaha tersebut akan sia-sia, ya kan? Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengimbangi yang namanya satu, ketika kita berusaha, kita pun juga harus berdoa agar hasil yang kita dapatkan maksimal, ya kan? Sahabat muslim pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika sudah berusaha. Kita selalu melakukan dan meluangkan waktu untuk berdoa, setidaknya setelah sholat 5 waktu. Baik, sahabat muslim, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih tentang ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ikhtiar, sebagaimana Allah berfirman dalam suratnya, surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanlah kesudahannya segala sesuatunya. Maksudnya bagaimana? Yaitu semua usaha, semua jerih payah manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan seberapa besar dia berusaha. Dan balasan tersebut hanyalah Allah yang menentukan, dan itu adalah termasuk balasan yang paling sempurna. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya dan mengamalkan ayat surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini dalam kita berpedoman untuk berikhtiar. Selanjutnya sahabat muslim, kita akan menuju materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri orang yang berikhtiar. Nah, nih di sini saya punya contoh ikhtiar. Bisa juga dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang selalu berikhtiar. Nih, jika ingin pandai, maka rajinlah belajar. Jika ingin kaya, maka rajinlah bekerja. Jika ingin memiliki tabungan, maka berusahalah hidup hemat. Jika ingin sehat, maka rajinlah hidup sehat. Jika ingin sembuh dari sakit, maka
berobatlah. Sama halnya dengan sahabat muslim. Jika kalian ingin memperoleh nilai pelajaran yang bagus, maka rajinlah kalian untuk belajar. Jika kalian ingin memperoleh nilai akhir semester dengan bagus, dengan baik, dengan maksimal, maka belajarlah juga dengan maksimal. Maka niscaya Allah akan membantu kalian dalam mengerjakan soal ulangan tersebut sehingga hasil yang kalian dapat pasti akan maksimal karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Oke, sudah paham apa yang dimaksud dengan ikhtiar, sahabat muslim? Baik, jika kalian belum paham, silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Pasti suatu saat akan saya jawab. Baik sahabat muslim, materi selanjutnya yang harus kita pelajari adalah tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Apa hubungannya dengan optimis ikhtiar tadi? Kenapa harus ada tawakal? Pasti sahabat muslim bertanya-tanya kan? Nah, nih perhatikan. Tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dan bersungguh-sungguh serta berdoa. Ya kan? Ada hubungannya yaitu berserah diri, menyerahkan segalanya. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah percaya diri, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saat kita menghadapi ulangan, telah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya dengan teliti. Nah, disitulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan memperbanyak doa dan ibadah. Jangan pernah meninggalkan doa dan ibadah karena itu bisa menguatkan kita dalam semangat dan berusaha dan yakin bahwa hasil yang kita peroleh pasti akan maksimal. Baik sahabat muslim, silakan kalian simak lagi materi selanjutnya. Sahabat muslim pasti bertanya-tanya, kenapa harus tawakal? Apa pentingnya tawakal? Ya kan? Silakan disimak. Tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena tawakal itu adalah modal awal yang baik bagi seorang muslim. Seandainya hasil usaha tidak memuaskan, maka seorang muslim dapat menerima dengan lapang dada. Jika usahanya memuaskan, maka seorang muslim akan senantiasa bersyukur. Ingatlah, manusia berkewajiban untuk berusaha. Sedangkan keputusannya adalah milik Allah yang memiliki sifat wajib, maha berkehendak, iradah, dan maha berkuasa atau kudroh. Sudah paham ya sahabat muslim? Baik, tanpa berlama-lama, nih kita harus mengetahui dasar dari tawakal. Apa dasar dari tawakal? Simak yuk. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru
ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Baik sahabat muslim, perlu diketahui di ayat ini Allah menegaskan bahwa hendaknya sebagai orang-orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat muslim, silakan kalian cermati. Di sini saya punya contoh tawakal. Yang pertama yaitu selalu bersyukur dan bersabar. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah disertai dengan usaha. Kemudian selalu berprasangka baik terhadap apapun yang diterima. Selalu ikhlas dan ridho menerima ketentuan Allah. Dan yang terakhir, tidak mudah mengeluh, dan seseorang yang bertawakal itu tidak pernah merasa gelisah. Kalau generasi milenial bilangnya gelisah itu galau. Jadi sahabat muslim yang senantiasa bertawakal kepada Allah pasti tidak akan pernah yang namanya merasakan galau, karena telah menyandarkan segalanya kepada Allah. Baik sahabat muslim, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil segala hikmahnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan kalian bisa menerapkan dalam kondisi apapun. Tetap semangat dalam belajar, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yakin bahwa kesuksesan kalian akan menanti kalian di masa depan. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.